di Valo kamu temuin juga di kehidupan nyata? Iya, jadi tuh pandemi aku kenal banyak orang dari Valo, dari streamer gitu-gitu. Terus kayak aku bawa teman, kenalan, deket. Akhirnya waktu itu canggung banget ketemu sama orang kan. Dulu tuh pertama kali aku ketemu Abun, ada temen aku. Dia tahu aku main game mulu, nggak bisa interaksi sama orang. Jadi cara dia supaya bisa ketemu dan kenal gitu secara personal gitu, dia ngomongnya gini, udah yuk kita ke warnet. Akhirnya kita ke warnet, terus ternyata di situ ramean teman-teman yang main game semua. Akhirnya udah jadi deket karena udah ketemu gitu. Tapi kamu memang aslinya susah bergaul kah di kehidupan nyata? Parah aku. Kamu ngerasa itu problem ketika apa? Ketika lagi ada acara rame kamu malah diem atau? Iya, biasa kalau ada acara rame aku diem. Terus juga kalau misalnya ada acara-acara nih kayak podcast gini, aku bingung sebetulnya. Jujur ya. Tapi dari tadi kita ini aja ngobrol lancar-lancar. Karena aku aja. belajar. Kalau sebelumnya tuh kayak aku ketemu orang baru misalnya, harus kenalan sama orang. Apalagi pas podcast sama Ayah. Itu setiap hari itu aku, sehari itu 6 kan. Sehari 6 episode? Iya 6 episode. Tentang tamunya gak tahu siapa dan gak dikasih tahu. Nah di situ tuh susah banget. Pusing kadang-kadang ada episode dimana aku cuman nggak tahu kapan masuk. Diem gitu karena pusing gitu. Apakah setelah itu terlatih jadi bisa ngobrol gara-gara podcast sama Ayah? Atau kamu belajar sendiri? Ya kayaknya dari podcast sih. Dari podcast? Ada waktu belajar sendiri kah? Kayak misalnya lihat rekamannya lagi, seharusnya gue masuk nih pasti. Apa enggak? Iya, aku kadang gitu. Atau enggak lihat orang lain gitu cara interaksi kayak, iya lo gimana kamu? Nah gitu-gitunya aku belum bisa tuh. Gimana masih nggak bisa gitu? Iya, karena aku tuh kadang emang perlu ya. Aku tuh kadang masih gitu. Bagus, bener. Emang perlu ya. Iya. Aku malah setuju. Iya. Nggak kayak kita sama deh. Kayak orang rame kan. Terus kayak, aduh kok rame banget pusing ya gitu kan? Iya sama. Gitu. Gue juga gitu. Sekarang kan suka lagi diam-diaman. Terus orang sebelahnya, di mana proyek ini? Nah gitu-gitu menurut aku apa yang harus dibahas gitu. Apa harus dibahas aku bingung. Sumpah aku serius bingung. Bagus. Nggak, kadang kita kalau ngajak orang ngomong duluan, kita malah takut ganggu dia nggak? Kamu gitu juga? Aku gitu, iya, aku kan? takut ganggu atau enggak. Pas aku ngomong tuh aku ngomongnya nggak jelas gitu loh. Hah? Bisa sebentar. Bukan maksudnya kayak pertanyaan yang nggak seharusnya, bukan basa-basi gitu loh. Iya. Kadang kita dianggap kita yang sombong loh itu. Sering loh kayak gitu loh. Padahal emang kita nggak ngerti aja. Gak bisa. Emang nggak ngerti aja. Ini seharusnya ngomongnya apa sih? Harus kayak gimana? Nah itu. Kadang-kadang salah ngomong. Begitu selesai ngomong, gue seharusnya ngomong gitu nggak ya gitu? Iya, Pernah kayak gitu juga ya? Aku gitu. Tapi sekarang udah mulai bisa lah. Sekarang udah lumayan lah. Kalau di mall lagi duduk depan lift nungguin teman belanja sebelah ada orang asing udah bisa tuh kayak. Nah itu kayaknya nggak. Itu nggak perlu, itu nggak perlu ya. Iya kalau sampai digini enggak sih. Tapi itu boleh sih, Mas. Jadi topik pembicaraan ya. Gitu oke. Tapi kan biasanya kalau remaja itu terserah sih mau jawab apa enggak ya. Tapi ini gue penasaran aja sih. Kalau remaja itu kan pertama-tamanya naksir-naksiran juga tuh, suka-sukaan juga. Lebih parah kah kalau sama lawan jenis atau malah sama aja gitu? Kayaknya enggak sama aja sih. Sama aja ya. Misalnya ada cewek yang disuka malah jauh lebih narik diri atau malah apa gimana kalau sama yang cewek disuka nih baru kaku. Malah lebih parah berarti. Lebih parah. Diem aja gitu kayak nggak peduli. Padahal mah ada mati gini-gini. Gitu. Iya sih. Dulu zaman SMP ada cewek yang gue taksir juga kayak gitu sih. Kita cuma bisa ngeliatin doang. Tapi nggak tahu cara majunya gimana gitu. Iya, pasti dibilangnya cuek. Gitu. Padahal ternyata naksir. Naksir mah naksir. cuman dia yang salah ngerti ya. Mungkin ada beberapa. Ketika ada teman lain bilang, tahu nggak sih dia sebenarnya suka sama lu. Allah enggak, orang dia ada gue yang dicuekin gitu ya. Iya pasti terjadi. Berarti kalau gue tuh first date kapan ya? First date itu 1000. Enggak sebelum Masehi juga, enggak sebelum Masehi, enggak depannya 1000 juga, beda tahun ya. Beda milenium. Waktu itu ke mall waktu itu. Tapi lupa deh kapan persisnya. Kayak pernah waktu itu ke mall pergi ke PIM karena nggak tahu cara berpakaian yang lazim sebagai manusia normal. Gue pakai topi pancing waktu itu. Oke. Tapi topi yang kayak gini.
Berasa keren aja gitu. Cuma pas gue pilih lagi kayak aneh banget deh. Dan waktu itu bingung banget. Itu kayak first date paling gak seru seumur hidup si perempuan itu deh. Itu ngapain kakak ngedate-nya? Makan kah? Nyari kado, dia nyari kado. Dulu di PIM itu tempat apa kayak semacam Sogo metronya gitu, ada pojokan deket eskalator tempat beli kado. Dia kayaknya temannya mau ulang tahun, minta ditemenin beli kado. Oh, oke. Wah itu gue kayak anjir nih aneh banget. Nah, tapi waktu itu agak sedikit mendapat angin karena di zaman aku dulu ada photobox dulu. Kan gak ada handphonean tuh. Oh, photobox. Photobox. Jadi kalau diajakin photobox sama cewek, itu artinya kayak ada kesempatan nih gitu. Kayaknya ada kesempatan. Oke. Nah, waktu itu inget banget dia ngajakin photobox soalnya dengan topi pancing. Berhasil dapat? Dapat photobox. Ceweknya sih enggak. Kirain berhasil. Oh, masih mungkin ya soalnya. Masih mungkin tidak berhasil. Kamu ada pengalaman kayak gitu juga gak? Kan canggung ketemu orang. Canggung di depan cewek yang disuka. Pernah ngajak cewek jalan? Pernah. Pertama kali kayak gimana? Ke mall kah? Atau kafe kah? Aku pernah ke mall waktu itu. Itu pertama kali banget. Itu sejauh yang kamu bisa tarik tuh ingatan kamu tuh. Ya, ini sejauh banget, ini jauh banget. Ini masih SD. SD lu ngajak cewek ke mall? Iya, santai. Katanya pemalu. Enggak, jadi waktu itu lagi dekat sama orang. SD? Enggak SD. Oh, enggak. SD sih. Jadi SD bukan? Kayak kelas 6, kelas 5 dah. Oke. Karena aku telat setahun kan. Iya. Jadinya, pokoknya aku waktu itu ada menonton sama orang gitu. Ini berdua? Enggak. Oh, enggak. Berempat lah. Oke. Nah ini, namanya kan first date. Aku udah deket nih, chatan gini. Harusnya berdua dong, karena udah kenal satu sama lain. Kenalnya di mana nih? Sosial media. Oh, sosmed, oke. Terus dekat kan. Nah ini karena aku pemalu. Waktu itu aku lagi di Bandung. Ada saudara aku yang gak deket. Aku gak deket. Yuk ikut kita main. Aku emang-emangin dia. Kita main. Iming-imingin buat main bareng. Iya, iming-imingin buat main bareng. Mall apa masih inget gak? PVJ kah? Pascal kayaknya, aku lupa. Yang di Pascal Bandung, di Bandung. Ya? Pascal itu tahu, itu bagus tuh mall itu. Aku sana, udah yuk kita main, apa kayak nonton yuk. Aku nggak bilang dia. Nggak bilang dia bahwa ada cewek. Aku mau ketemu cewek itu. Oke, datanglah di Pascal nih. Datang, terus aku udah gini nih di lobi. Gimana ya? Samperin apa gimana ya? Masalahnya udah di chat. Kita di chat time ya, kalau mau kesini kita gitu. Ketemu di chat time. Iya, ketemu di chat time. Oke. Oh dia bilang kita, berarti dia ramean. Nah dia berdua. Nah waktu itu aku sendiri tuh awalnya suka. Wah nggak bisa nih, malu. Pasti gini nanti. Sampai chat time. Iya. Diem doang nunduk. Terus akhirnya udah ajak itu. Udah yuk ke atas yuk ke chat time beli minum. Dan ketemu tuh. Ya Allah. Udah. Kalau masih kecil aku cuma mainin kaki doang gini-gini. Mainin kaki. Aduh lucu banget anak-anak SD ketemu di chat time. Iya. Berempat, dua gitu kan? Iya gitu. Kayak gimana gini-gini mau nonton apa gitu-gitu. Oh langsung nonton? Enggak main dulu. Kita keliling-keliling dulu. Main tuh apa sih main? Nongkrong dulu. Jalan? Terus. Iya jalan. Oh itu main tuh? Main. Oh. Emang apa ya? Ya gak tahu. Gak tahu maksudnya apa main. Maksudnya kayak apa time zone gitu-gitu. Oh itu main? Main itu time zone? Iya. Oke. Emang menurut Bang Radit apa itu? Ya enggak, aku pikir kayak main tuh ya apa ya? Ya apa kayak gitu. Misalnya pergi ke yang kalau zaman aku dulu nggak lazim soalnya ngomongnya main. Kayak misalnya kita main dulu yuk, itu tuh nggak lazim. Itu terus apa? Kita pergi dulu yuk gitu. Kok agak aneh ya aku? Malah kalau main tuh aneh ya kalau buat kami. Kayak misalnya ketemu sama misalnya SMP SMA ketemu sama orang lah gitu ya, sama orang nongkrong. Kita main dulu yuk. Nah itu bingung karena maksudnya apa? Karena kan kita udah ketemu. Oh langsung spesifik tempat pasti ya? Nah biasanya gitu, kita ke time zone dulu yuk. Oke. Kita nyari kado yuk. Kita nyari pernak-pernik yuk. Jadi jarang tuh kita dengar bahwa main yuk gitu. Oh aku juga kadang sih, nggak yang sering banget. Maksudnya? Ya aku juga karena lebih seringnya spesifik tempat gitu. Kita kesini yuk gitu. Oh tapi kalau misalnya gue nongkrong sama lu, misalnya kita pergi kemana terus bilang, nih di chat time nih kita terus, jangan yuk kita main. Nah itu ngerti tuh. Biasanya di chat aku kalau main gitu enggak. Kalau ngomong gitu enggak. Biasa di chat. Jangan kita main yuk. Iya. Nah itu artinya kita jalan-jalan. Jalan tapi belum tahu kemana.
Oh, oke. Gitu. Wah, kita jauh juga ya. Kalau Romusha tahu? Jauh-jauh ya. Oh iya, iya, ini nih generation gap nih berarti nih. Oke. Berarti kalian jalan. Nah, jalan ini tuh nggak jelas. Artinya kayak Nggak jelas. kita nggak tahu mau kemana, pokoknya jalan aja Waktu gitu. itu juga aku masih kecil. Oh. Masih kecil terus kayak masih nggak ngerti apa-apa, deketin cewek gimana nggak ngerti sama sekali, kayak nggak ada kepikiran buat kesana-kesana, emang bermain aja waktu itu. Kayak akhirnya nonton film lah, tapi Akhirnya nonton. aneh nggak sih nonton film baru ketemu gitu? Iya gitu aja udah diem. Nggak seru, pokoknya itu paling nggak seru lah. Oh, masih ini kenal sama ceweknya masih lah ya. Masih. Terus kalau inget-inget lagi pasti, kita kan ngapain sih dulu gitu pasti Iya, gitu ya. kayaknya kalau diinget-inget atau ketemu nggak sengaja malu sih kayaknya. Oke. Nah, katanya karena pemalu ini, makanya pernah nolak job-job juga. Iya pernah. Kali. Sampai ada ratusan juta katanya. Pernah ditolak? Iya pernah. Emang disuruh apa sampai nggak Waktu mau? itu tuh ada yang mau masuk skincare. Skincare. Waktu itu pas pandemi. Terus di otak aku tuh kalau udah endorse-nya skincare, apalagi waktu itu FYP aku tuh yang, ya teman-teman ini perbedaan dari tangan aku yang kanan dan yang kiri. Disuruhnya gitu? Di otak aku kayak gitu. Oke. Karena waktu itu FYP aku lagi ramenya gitu. Ya ini perbedaannya ya teman-teman ya. Nah gitu-gitu. Ke muka, ke tangan, aku gak ngerti kayak, pas dikabarin kayak, Jan ini mau ada masuk gini. Mau ya cobain. Dia bilang. Aku mikir aja tuh lama. Udah aku bilang, enggak deh kayaknya. Malu aku gak mau deh, enggak. Sempet ditanya dulu, serius ini gak mau. Maya ini buat uang jajan kamu gini. Tetap nggak mau. Enggak mau. Dan walaupun ratusan juta, kalau kamu nggak nyaman, jangan. Gitu. Iya, sudah gak jadi. Tapi emang nggak kepikiran buat kayak ngobrol dulu sama brandnya? Kira-kira kontennya kayak apa? Nggak kepikiran Nggak nih? paham sih aku waktu Udah keburu nutup diri duluan lah ya. Udah nutup. Sampai akhirnya jadi terbuka untuk nyobain hal-hal lain, tuh karena apa? Karena awalnya dari nyanyi sih. Nah, nyanyi itu kan dulu bikin klip-klip di sosmed kan? Iya, cover-cover gitu. Cover-cover kan? Berarti Jan itu nggak kepikiran suatu hari nyanyi depan orang, itu udah nggak kepikiran karena kan pemalu kan? Iya. Itu nggak kepikiran sama sekali? Nggak kepikiran, awalnya nggak kepikiran, emang suka nyanyi aja. Oke. Cita-cita aku dulu pengen artis aja, udah artis. Dikenal sama orang aja udah. Kamu dari dulu pengen dikenal orang? Iya gitu doang. Oh. Tapi kan dikenal orang itu berarti harus ketemu orang? Nah itu. Nyeselnya di situ. Gimana? Nggak kepikiran waktu itu, nggak kepikiran? Iya, waktu itu nggak kepikiran, kayak udah pengen, karena ngelihat Ayah, ngelihat Aiki waktu itu. Pengen jadi artis aja, dikenal sama banyak orang gitu. Di kepala kamu memang jadi artis itu seperti apa waktu itu? Keren aja gitu. Keren? Ada di TV. Waktu itu lagi sering-seringnya TV aku. Itu masih SD kelas 1, kelas 2. Sering-sering nonton TV maksudnya? Iya. Ada si Ayah, ada si Aiki gitu-gitu. Pada umur berapa kamu ngeh kalau keluarga kamu terkenal? Wah, SD tuh udah ngeh tuh? SD kayaknya. Udah ngeh? SD yang ngehnya SD sih kayaknya. Papa aku terkenal gitu, udah ngeh tuh dari SD? Iya, karena lihat TV. Kalau dulu, di TV terkenal berarti udah. Di otak aku dulu gitu. Kalau udah masuk TV terkenal berarti. Gitu. Pada saat itu? Pada saat itu. Berarti emang kamu pengen masuk TV dong? Karena kan pengen terkenal kan? Iya. Oh. Akhirnya kan semakin besar, makin malu. Udah deh. Akhirnya sering nyanyi cover sama Teh Putri. Akhirnya di situ yakin, pengen jadi penyanyi deh. Udah gitu. Di antara satu keluarga kamu, apakah kamu paling pemalu? Bisa dibilang iya kayaknya. Kamu ada satu momen spesifik di hidup kamu yang ngebuat kamu jadi pemalu nggak? Mungkin kamu pernah nyanyi depan banyak orang tapi nggak sesuai ekspektasi, makanya sekarang jadi kayak gini gitu, atau dulu kayak jadi kayak gitu? Apa ya? Enggak ya? Nggak ada sih kayaknya. Emang bawaan lahir aja? Emang bawaan aja gitu. Kayaknya. Berarti yang pemalunya tuh memang bukan karena ada apa-apa gitu kan? Iya. Emang nggak berani aja buat cobain hal-hal baru gitu. Oke, soalnya kayak ada temanku yang sampai sekarang kalau ngeliat anjing tuh takut karena pas kecil pernah digigit gitu. Nah, kamu nggak ada background ya? gitunya sih. Nggak ada. Oke, pertama kali nyanyi di depan banyak orang, masih inget? Masih. Itu di mana tuh? Pertama kali aku nyanyi waktu itu di Bandung, di acaranya Aiki, over-nya Aiki, over biasa Aiki. gitu. Terus tiba-tiba. Lagu sendiri kah? Ini pas setelah pandemi kalau nggak salah. Oke. Akhir-akhir pandemi. Aku belum punya lagu. Oke. Emang lagu Aiki aja. Terus waktu itu diajakin sama Aiki sama timnya, Jan ayo mau nyanyi nggak di Bandung? Karena waktu itu hari itu kita mau nonton Aiki di Bandung. Akhirnya
Jan mau nyanyi nggak? Nyanyi, oke deh. Udah dari lama itu. Terus sempat ada kepikiran kayak, aduh nggak jadi deh.